Sebelum adanya ilmu medis yang semakin hari semakin berkembang pesat, ternyata pengobatan kesehatan diawali dengan meracik ramuan herbal atau jamu. Ya, pengobatan herbal sejak lama digunakan hampir di seluruh dunia. Pengobatan herbal tak kalah berkhasiat dari obat konvensional. Nah, berikut ini ada tanaman herbal yang populer di dunia. Pertama ada ginseng. Tumbuhan herbal sejak berabad lalu dipercaya menjadi obat hebat andalan di beberapa negara Asia hingga Amerika. Jenis ginseng populer salah satunya adalah Panax ginseng dan Panax quinquevallius. Kedua ginseng asal Tiongkok dan Amerika ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi peradangan, meningkatkan energi hingga kekebalan tubuh. Ginseng bisa disajikan dengan merendam di dalam minuman hangat seperti teh. Selanjutnya adalah ginkgo biloba. Tanaman yang memiliki daun berwarna hijau ini berasal dari pohon maidenhair. Ya, ginkgo sejak ribuan tahun lalu sudah dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal di Tiongkok. Bahkan ginkgo hingga kini dijadikan sebagai suplemen yang banyak diburu oleh masyarakat Tiongkok loh pemirsa. Umumnya, orang menggunakan ginkgo di bagian daunnya. Tanaman herbal ini dipercaya memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga dimanfaatkan untuk penyakit jantung, demensia, kesulitan mental, dan disfungsi seksual. Lalu ada pula rempah kunyit. Kunyit sejak lama dimanfaatkan sebagai rempah makanan. Namun kini kandungan kurkumin dalam kunyit memiliki antiinflamasi yang manjur sehingga dimanfaatkan sebagai ramuan herbal. Ya, ramuan herbal atau jamu seringkali memanfaatkan kunyit sebagai salah satu bahan dasar. Kandungan lain dari kunyit yaitu antimikroba dan imunomodulator sangat baik untuk menangkal virus. Dengan rutin mengkonsumsi ramuan kunyit dipercaya bisa mengatasi gejala pilek hingga peradangan kronis. Terakhir ada jahe. Jahe ternyata juga masuk dalam ramuan herbal populer di dunia. Selain bisa menghangatkan tubuh, khasiat jahe juga dapat meningkatkan imunitas kita. Rimpang yang sudah lama dimanfaatkan untuk jamu tradisional ini juga mampu mengobati gangguan pernapasan loh pemirsa. Selain itu, ramuan jahe juga bisa menghilangkan rasa mual serta menurunkan hipertensi. Nah, banyak sekali khasiat dari tanaman herbal. Nah, pemirsa, itulah tadi sederet tanaman herbal populer di dunia. Pemirsa, jadikan bertanam salah satu kegiatan harian Anda saat di rumah. Selain bisa mengisi waktu luang, berkebun bisa sekaligus meredam rasa stres Anda usai bekerja. Selain bunga, Anda juga bisa menanam jenis tanaman obat. Selain mempercantik pekarangan, serta bisa menjadi obat di kala darurat, seperti menanam kemangi. Anda tak perlu repot merawatnya, hanya pastikan kebutuhan sinar matahari tetap tercukupi. Lalapan favorit Nusantara ini memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, serta bisa melawan berbagai penyakit karena mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin A, mangan, dan magnesium. Kedua adalah tanaman herba mint. Pemirsa, daun dengan aroma mentol ini memiliki bau dan rasa yang menyegarkan, sehingga bermanfaat juga untuk mengusir serangga dan nyamuk. Bila Anda ingin menanamnya, perhatikan cuaca, media tanam, dan kebersihannya. Mint bisa diolah dalam berbagai sajian seperti minuman, makanan, hingga pengobatan untuk keluhan nyeri perut serta meredam stres. Ketiga adalah lidah buaya. Tanaman ini termasuk yang paling mudah ditanam karena bisa tumbuh dimanapun. Untuk kesehatan, gel lidah buaya memiliki manfaat menurunkan berat badan, menjaga kecantikan kulit hingga kesuburan rambut Anda. Nah, tanaman selanjutnya yaitu rosemary. Tanaman herba yang banyak digunakan dalam berbagai sajian barat dan Eropa ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bila ingin menanamnya, sediakan pot besar karena tanaman ini bisa tumbuh subur. Beri sinar matahari yang cukup, siram secara berkala dan pangkas agar tak ada bagian yang menguning atau coklat. Terakhir adalah lavender. Kandungan minyak atsiri di dalamnya mampu mengusir nyamuk, meningkatkan kualitas tidur hingga kerontokan rambut. Bila ingin menanamnya, pastikan selalu tanah dalam keadaan lembab sehingga lavender tak cepat mati. Iya pemirsa, itulah dia tadi ya beberapa tanaman herbal yang bisa kita tanam sendiri di rumah. Enak banget ya dokter ya. Yes. Tadi ada yang cantik banget lavender, jadi bisa ditanam di rumah, bisa langsung dipetik, bisa dapetin manfaatnya dok ya. Enak banget kalau Untungnya itu. Indonesia banyak banget tanaman herbal dan kita untungnya hari ini kita bahas salah satunya untuk ramuan hipertensi ya ini ya, darah Iya. tinggi. Tadi udah jadi nih, coba tunjukkan dulu dokter ini Iya. mungkin ya supaya orang tahu dulu ya hasilnya seperti ini ya.
Nah, ini memang kalau dilihat dia agak pekat tapi warnanya lebih terang juga. Ya, ini baunya nggak terlalu kecium karena pakai masker. Nah, tapi baunya sih kalau mirip-mirip teh sebenarnya ya, mirip-mirip teh. Ya, daun makanya teh. dikenal dengan Java tea, Dok. Jadi orang Eropa, orang India itu biasa mengkonsumsi kumis kucing ini herbal tea namanya, malah dikenal dengan nama Java tea. Jadi teh Jawa gitu ceritanya ya. Malah dia nggak tahu tuh kumis kucing. Mungkin kalau dibilang kumis kucing dia geli kali. Apa nih Kak, kumis kucing dimasak gitu kali ya. Oke, baik. Ini selanjutnya nih ada lagi nih apa Intan? Iya, ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya daun kumis kucing dapat mengurangi rasa nyeri, bisa menghilangkan peradangan, dan juga memelihara fungsi persendian. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, itu fakta. Fakta lagi? Ya. Oh, kenapa, Dok? Karena ada kandungan apanya? Ya, jadi kaitannya dengan antioksidan ya. Antioksidan untuk mencegah supaya tidak terjadi keluhan yang tadi. Kemudian juga sebagai ada antiinflamasinya juga. Jadi untuk dan anti analgesik juga. Jadi mengurangi rasa nyeri gitu. Oke, bisa mengurangi rasa nyeri juga. Betul. Nah, dokter, kita bikin aja ya, dokter Vita ya Boleh ramuannya. dibikin ya. Mungkin ya bagi banyak di rumah yang tadi banyak pasienku ya ngomong tuh mereka asam urat katanya. Iya. Nah, kita bikin asam urat gimana? Boleh, baik. oke. Sebenarnya asam urat Jangan bikin asam urat, bikin Oh, iya, bagaimana bukan. ramuannya Ramuan. supaya nggak asam urat. Ramuan menurunkan asam urat, ya benar. Jangan asam urat yang dibikin. Ya. Gimana, dokter? Oke. Ya, Jadi ini membantu menurunkan asam urat ya. Walaupun katanya kalau dibilang daun-daun hijau katanya bikin asam urat, tapi Ya. kali ini enggak justru. Enggak ya, Ini karena oke. itu kita coba bikin bagaimana membantu menurunkan kadar asam urat ya. Ya. Ya, Oke. dokter. kita Apa lihat aja dulu. dokter bahan? Jadi yang dibutuhkan itu 1 gelas air saja, sekitar 250 mili ya. Oh, lebih sedikit dari tadi ya? Betul. Nah, kemudian kita masukkan 5 lembar saja daun kumis kucing yang Oke. segar gitu ya. Ini 5 lembar daun daun kumis kumis kucing. kucing kita pilih yang masih muda karena apa? Kan kalau kita asam urat itu untuk preventifnya adalah butuh diuretik ya. Pelancar seni ya, pelancar buang air kecil itu kandungannya lebih tinggi pada daun yang muda. Oh, justru malah Gitu. lebih tinggi pada daun yang muda ya, Dok? Betul, ada diuretiknya lebih kuat pada daun yang muda. Oh, jadi nggak ada tambahan apa-apa, Dok? Cuma Ya, daun cukup aja? ini saja Oh, berarti dibuat. sama dengan ramuan kalau untuk menghilangkan Betul. keputihan tadi ya? Keputihan tadi, Oh, terus ini kemudian gampang juga banget batuk. dong kalau Gampang. gitu ya. Orang bisa tahu ya. Tadi pikir udah pakai berapa, udah pakai siap kalkulator. Ternyata enggak ya. Nah, Ternyata bagi cuma juga itu pemirsa aja. di rumah ingat juga bahwa jangan mendiagnosis sendiri asam urat. Anda harus tahu dulu, cek dulu asam uratnya berapa. Nggak semua pegal-pegal itu asam urat ya. Betul, betul. Ya, Jadi oke. nggak semua pegal-pegal itu asam urat Iya ya. dong, iya. Jangan jadi dokter untuk diri sendiri. Iya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ini sekarang kita tunggu berapa lama kira-kira? Jadi sekitar 15 menit ya sampai volumenya setengahnya. Oh, sampai Gitu, setengahnya sampai dokter setengahnya. sama Ya, berarti ya? nanti kita bagi 2 dosis, nanti jadi sehari dikonsumsi 2 kali. Oke. Gitu. Jadi setengahnya ya, Ya, 50 cukupnya cc, 50 cc. Hmm. Nah, dokter untuk yang mengkonsumsi, ini ada pantangan khusus nggak, Dok? Atau boleh sama semuanya? Kalau untuk pantangan khusus untuk dosis terapi ya, itu memang tidak disarankan pada penderita-penderita pada ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Oh, ibu hamil dan menyusui nggak boleh. Nggak Kenapa, boleh. Dok? Karena memang segala sesuatunya tuh tidak ada yang 100% aman ya. Iya. Untuk ibu hamil maupun menyusui. Oke. Jadi memang untuk lebih amannya tidak dikonsumsi pada ibu hamil dan menyusui gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk misalnya sebagai bumbu tapi nggak ada bumbunya ya. Kalau untuk dosis terapi itu tadi nggak disarankan. Oke. Nah, ini kalau orang yang asam uratnya berlebih ya. Nah, ini kira-kira berapa kali konsumsinya? Cukup 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Pagi sore sebelum makan. Nah, biasanya berapa lama? Misalkan sampai ada hasilnya lah gitu kan. Sampai ada hasilnya, semua itu tergantung dari metabolisme masing-masing ya. Tapi umumnya sekitar 1 sampai 3 bulan. 1 Karena sampai 3 memang bulan secara herbal rutin itu setiap hari? betul, herbal itu kan tidak instan ya efeknya begitu. Asam urat ini kan ada yang orang asam uratnya naik, tapi tidak sampai membuat nyeri gitu. Nah, ada juga yang udah nyeri. Nah, ini dua-duanya boleh. Boleh. Kalau untuk yang tadi dengan nyerinya kan Iya. karena nanti bisa diatasi dengan antiinflamasi dan analgesiknya itu. Iya. Jadi untuk mengurangi keluhan nyerinya gitu. Oh, jadi bisa mengurangi keluhan nyeri Boleh, pada orang yang iya. asam urat juga dan Betul. bahkan yang kalau belum nyeri juga boleh juga ya Boleh menurunkan juga asam urat ya. juga. Betul. Oh, kalau belum nyeri juga boleh setiap hari, Dok ya? Boleh. Nah, dokter, ini kalau misalnya ada yang mengkonsumsi obat medisnya untuk asam urat ini, adakah harus jeda, Dok, waktu untuk mengkonsumsi obat dengan konsumsi ramuan ini? Iya, jadi herbal dengan obat kimia itu memang harus dijeda ya agar tidak terjadi interaksi, baik interaksi yang misalnya saling bertentangan ataupun interaksi yang menaikkan efek terapi gitu. Jadi memang harus dijeda baiknya sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Apa dulu sih, Dok, biasanya herbalnya dulu ya? Ya, herbal dulu biasanya. Oke. Karena biasanya herbal-herbal tertentu misalnya nggak punya efek pada lambung, baiknya memang dikonsumsi sebelum makan karena efek penyerapannya lebih baik gitu. Nah, ini banyak ibu-ibu yang lagi gosipin, bukan gosipin, lagi ngebahas maksudnya ngomongin daun kumis kucing ya. Ini katanya daun kumis kucing ini dapat mencegah infeksi saluran kemih. Iya. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Dok.
Memang secara empirik, baik di luar negeri maupun di Indonesia ya, memang sudah dikenal untuk mengatasi gangguan saluran perkemihan. Dari mulai radang ginjal, kemudian infeksi sampai ke kandung kemih gitu. Karena memang memiliki efek diuretik. Kan kalau misalnya orang dengan kurang minum kan resiko ya terjadinya infeksi saluran kemih. Nah ini sifatnya diuretik, jadi dia menggelontor, seperti menggelontor cairan gitu. Oke. Tapi ada efek kayak jadi sering ke belakang Iya, terus nggak, Dok? iya betul, karena kan sifatnya diuretik. Yang pertama itu, yang kedua dia memiliki efek sebagai antibakteri gitu. Jadi dapat digunakan untuk mengatasi infeksi saluran perkemihan. Oke, baik. Ini kalau misalkan kita lihat ya, ini sebenarnya kita bisa lihat ya kalau misalkan ini panas nggak? Enggak. Oke, Nggak, ya. kita Panas tuang nggak? aja dokter. Mau dituang? Iya. Soalnya pakai itu nanti Lama. jadinya masih episode selanjutnya yang masih baru jadi ya. Iya, oke. Maksudnya kayak gini. Oh, Ini warnanya lebih light daunnya ya? harus dikonsumsi nggak apa biarin aja memang? Sudah diekstrak Jadi di dalam ekstrak ya, daunnya dalam sebenarnya udah. air. Oke, baik. Iya. Oke. Nah, ini boleh dicampur apa aja? Misalkan kalau ada pingin campur madu gitu. Boleh, madu boleh, atau pakai stevia, daun stevia boleh. Oh, pakai misalkan Sebagai pemanis agak pakai gula-gula, betul. pakai gula masih bisa juga ya, Ya, walaupun dalam batas sedikit ya. Gula aren sebaiknya. Gula Ya. aren. Oh, gula aren lebih baik ya daripada. Nah, ini Gimana aromanya, coba. Dokter Vito? Nah, ini aromanya dibandingkan yang tadi ini lebih ringan ya. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Memang kayak teh, tapi tehnya lebih ringan juga. Ya mungkin kalau dicampurnya lebih sedikit kali ya. Iya, karena Cuman- itu kan tunggal ya, Iya. tidak dikombinasikan. Kalau ini tadi kan dari beberapa bahan, jadi otomatis wanginya kan campur jadi satu. Oke, nah dokter, tapi kalau pagi-pagi nih, biasanya kan kita suka ngeteh. Boleh ini jadi pengganti teh pagi-pagi nggak sih, Dok? Nanti buang air kecil. Terus buang air terus. kecil terus dong. Iya, jangan Iya. berartinya ya, Dok ya. Jadi kalau herbal itu kan sifatnya homeostasis ya, artinya dikonsumsi jika ada keluhan. Iya. Pada saat tidak ada keluhan ya tidak usah Jadi mengkonsumsi. kalau misalkan malam-malam juga dihindari kalau gitu ya. Jangan Iya, timnya gitu. malam-malam jam Betul. 12 gitu ya. Oke, baik. Kebangun Terima terus kasih nanti dokter ya. sudah memberikan kita resep untuk bisa dilakukan di rumah oleh pemirsa juga ya. Ini herbal Indonesia dan tentunya Indonesia ini kan katanya Kaya. tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Nah, Itu dia. salah satunya nih jadi kumis kucing. Kumis kucing jadi obat juga ya, dokter. Yes. Makasih banyak, Dokter Butet. Terima kasih Terima kasih, Butet. dokter. Oke. Ini menarik sekali. Kita masih memiliki beberapa informasi menarik berikutnya. Tentu saja tetap besok ya, Senin sampai Jumat kita masih ada di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10. Yes, Saya Dr. Vito pastinya. Damai, Saya Intan Samadina. Indonesia hidup Hidup sehat. sehat.